Kemudian ini fontnya Times New Roman ya. Ini kayaknya Calibri atau apa. Ini juga. Kemudian di sini judulnya adalah efektivitas pembelajaran daring antara fasilitas Zoom Meet dengan Google Meet. Dari judul udah keliru, udah salah, udah belum tepat ini. Saya minta adik-adik mencari judul itu tentang media. Media apa yang nanti kalian akan bikin. Nah, kalau misalnya judulnya tentang fasilitas Zoom Meet dengan Google Meet, kalian mau bikin software atau apa gitu ya. Ini untuk Aulia, jadi dicari artikel yang sekiranya itu dia sejajar gitu. Kalau kalian pakai judul fasilitas Zoom Meet dengan Google Meet, maka nanti harapannya atau ekspektasinya kalian akan bikin software bentuknya Zoom Meet dengan Google Meet gitu. Itu kan nggak mungkin kalian bikin sekarang ya. Jadi cari judul artikel yang akan kalian bandingkan dengan media yang akan kalian bikin ya. Bukan mentang-mentang di sini media atau kayak dia ini kan salah satu sarana pembelajaran online, tapi bukan itu maksudnya. Jadi medianya bukan tempatnya gitu ya. Kayak websitenya bukan. Gitu ya. Itu satu yang salah sehingga semuanya salah gitu. Karena kalian harusnya medianya apa gitu. Kalau misalnya mau bikin media video, maka cari artikel sebelumnya tentang media video. Kalau kalian mau bikin media poster, e-poster, maka cari judulnya yang medianya e-poster gitu ya. Karena itu yang mau dibandingkan. Akhirnya jadinya nanti untuk review artikelnya juga ini hanya sekedar mereview tapi tidak berkelanjutan gitu ya. Nah, ini untuk review artikelnya saya tidak meminta kamu bikin tentang penyakit ya, tapi lebih ke medianya apa. Ya, dari situ sudah salah, jadi nanti akhirnya harus diperbaiki mulai dari awal. Kemudian untuk nomor 2 ini ditulis di sini judulnya apa. Kalau nomor 1 ini review artikel, nomor 2 ini apa, nomor 2 apa. Kalau yang saya minta, misalnya perbedaan kan media sebelumnya dan yang akan dikembangkan itu ya, harus ada judulnya di sini. Nah, jadi perbedaan media sebelumnya dan yang akan dikembangkan itu apa? Medianya apa? Media sebelumnya apa? Dan itu yang akan dikembangkan gitu ya. Ini sebenarnya pembahasannya banyak sekali karena mulai dari awal sudah salah. Jadi nanti silakan Aulia bisa belajar dengan teman-temannya karena akan saya review punya temannya gitu ya, yang lain. Untuk Aulia sementara itu dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti mungkin di belakang aja pas sudah selesai mereview semuanya, karena kalau hanya satu orang satu maka akan banyak sekali waktu yang tersita gitu ya, habis. Ini untuk Aulia, saya pindah lagi. Nanti kamu bisa lihat aja yang saya minta di sini ya, yang merah-merah ini nanti diperbaiki semua sebenarnya. Oke. Untuk yang kedua, punyanya Wulan. Ini juga sama judulnya, punyanya Wulan. Wulan ada? Ada, Ibu. Oke. Ya, ini judulnya belum ada. Kemudian ini, kalau saya buka, nah ini bukan begitu. Kalian untuk menyematkan link aja, masa kayak gitu ya. Dibuka ininya, PDF-nya. Dibuka PDF-nya, buka ini, kemudian baru dimasukkan linknya. Ini aja udah salah ya. Jadi buka linknya. Linknya itu yang nanti PDF-nya ini yang kalian kasih ke saya linknya. Baru nanti akan saya lihat gitu. Ini masih salah. Juga, nah judulnya peningkatan hasil belajar melalui metode presentasi dengan media gambar. Oke, di sini ada media di sini ya, media gambar.
Review artikelnya, alasan memilih media ini adalah mudah memahami materi, seperti struktur sel dan jaringan. Dengan gambar, siswa bisa langsung melihat bentuknya dan tidak hanya membayangkan dari setiap penjelasan. Gambar membuat pembelajaran terasa lebih oke. Nah, ini alasannya kamu memilih media visual gambar, ya. Nah, kemudian perbedaannya apa di sini? Perbedaannya pembelajaran media gambarmu dengan gambarnya ini apa? Di sini medianya apa, dia bentuknya, dia isinya apa, medianya, materinya tentang apa? Materinya tentang apa ini, Wulan? Ada nggak di sini ditulis? Ini saya harus baca lagi kalau saya ini. Harusnya kalian tahu itu materinya tentang apa, gitu. Medianya itu apa, gambarnya itu bagaimana, media gambarnya itu mereka bikin sendiri atau mereka cari di Google doang kemudian dipakai gitu untuk ngajar. Nah, itu kan nggak ada di sini. Nggak ada di sini penjelasannya. Jadi gambarnya ini tuh, gambar tuh apa, gambarnya bentuknya, gambar yang dibikin sendiri oleh penulis atau gambar itu dicari dari sumber lain kemudian dipakai oleh guru itu untuk melakukan proses pembelajaran atau bagaimana, itu kan nggak ada ya di sini ya. Nah, itu harus ditulis di situ gitu ya. Karena kalau gambar aja kan ya apa alas ininya, informasinya gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya di sini tidak, bukan perbedaan ini. Perbedaan itu ya yang membedakan antara media yang kamu mau kembangkan dengan media yang sudah ada. Kalau kamu tidak tahu informasi medianya seperti apa punyanya orang itu, maka kamu tidak bisa membedakan dong gitu. Yang kamu isikan di sini bukan perbedaan ini. Ini lebih keunggulan. Coba dibaca lagi ya. Perbedaan itu misalnya gini, gambar yang media gambar yang dibuat atau yang dikembangkan gitu ya, atau dalam artikel ini adalah media apa gitu, gambar apa, materinya apa gitu ya. Kemudian apakah dibuat sendiri atau tidak gitu. Materinya tentang apa, menjelaskan tentang apa gambarnya. Nah, kemudian perbedaannya adalah gambar yang akan saya kembangkan medianya, bentuknya bagaimana, apakah saya bikin sendiri atau misalnya bagaimana gitu ya. Kalau hanya gambar saja mah gampang, kita tinggal cari aja di sumber gitu misalnya. Kita tinggal copy paste, kemudian apa pengembangannya, tidak ada di situ ya. Jadi jangan sampai kalian hanya membuat sesuatu itu yang tidak layak untuk saya nilai ya. Jadi gambar di sini apa, foto ini apa. Kalau misalnya mungkin gambar ini, gambar yang akan saya kembangkan adalah hasil dari mikroskop misalnya, pengamatan di lab gitu. Nah, itu kan beda ya dengan gambar misalnya yang ada di Google. Atau misalnya gambar grafis dalam bentuk kartun misalnya. Atau dalam bentuk apa, itu kan nggak ada di sini. Di sini perbedaannya nggak ada sama sekali di sini. Ini juga ya, jadi harus diperbaiki. Tuh, punyanya Wulan. Kemudian punyanya Zulfikram. Oke, ini judulnya sudah ada. Dia adalah e-poster tentang materi sistem imun. Sistem imun kelas 11. Oke. Nah, ini sudah lumayan ya untuk dari judul dengan dari informasinya seperti ini. Kemudian untuk alasan pengembangan medianya masih dalam masa COVID, oke. Oke, dia bikin e-poster materinya tentang sistem apa tadi itu? Sistem imun ya kelas 11. Nah, perbedaannya
Yang sudah ada, artinya yang sudah ada ini adalah media yang di artikel itu, dan yang akan kamu mau kembangkan adalah apa ini? Media pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, kurang menarik, dan tidak sesuai kebutuhan siswa. Ini menurut siapa? Kalau misalnya menurut artikel itu mengatakan begitukah untuk di pembahasannya, Zulfikram? Jadi begini, sebelumnya mohon maaf. Jadi untuk bagian perbedaan media yang sudah ada dan yang mau dikembangkan ini, saya salah persepsi kemarin. Jadi yang saya taruh di sini ini media yang digunakan sebelum penggunaan e-poster ini. Jadi dia bersifat konvensional, cuma lewat WhatsApp, video call begitu, Ibu. Yang jadi yang Ibu jelaskan, yang e-poster yang sudah ada di dalam artikel ini, kemudian yang akan saya kembangkan dari artikel yang kurang itu apa? Jadi seperti itu, Ibu. Ini kamu kasih masuk jurnal, bukan artikel ya. Yang saya minta artikel. Jadi harusnya kalau saya buka ini apa namanya, URL-nya, harusnya tentang ini. Langsung ini penulisnya sama enggak? Ramli, oke. Nah, harusnya ini PDF ini. Kalau tadi kamu kasih masuk link ini, link jurnal. Jurnal itu kayak buku, isinya itu bab gitu ya. Nah, yang saya minta babnya atau artikelnya gitu ya. Jadi yang harus kamu klik itu adalah ini. Jadi misalnya ini ya, download this PDF file, kemudian mungkin ininya kamu kasih masuk ya, bukan yang tadi. Kalau tadi itu jurnal ya, itu juga salah. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang kamu bilang bahwa e-poster ini di-share-nya, kalau di penelitian ini dalam bentuk apa ini dia? WhatsApp begitu kah? Di-share ke grup gitu? Tidak, kalau itu yang sebelumnya, Ibu, untuk share-nya itu dalam bentuk PDF, Pak. Kemudian apa perbedaan yang kamu akan mau lakukan dengan poster ini? Rencananya kan ini kayak bersifat satu arah begitu dari si pembuat ke siswa. Jadi rencananya yang saya mau buat kayak link sih, tambah link untuk kerja kuis begitu mungkin, Ibu. Boleh, bisa. Ya, ya bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya mau begitu, nanti itu dimasukkan. Ada tidak yang kamu jelaskan tadi di sini? Misalnya kamu sama-sama tetap menggunakan, tetap mengembangkan media poster, tetapi bedanya adalah di dalam poster itu saya akan misalnya menambahkan apa gitu. Itu tidak ada ya di sini ya, ada tidak? Tidak ada, Ibu. Nah, itu yang saya minta itu gitu ya. Jadi harusnya itu yang kamu jelaskan. Nah, kemudian apalagi yang perbedaannya? Kalau misalnya cuma nambahin link aja, ya itu perbedaannya cuman satu gitu ya. Misalnya kamu bisa lihat dari materinya. Ini kan mungkin bisa diperbesar misalnya. Nah, apa sih yang kurang dari sini gitu? Ada nggak yang kurang dari sini? Yang itu nanti kamu coba tambahkan gitu ya. Yang namanya bentuk e-poster misalnya apanya yang harus kamu perhatikan. Misalnya kualitas e-poster itu harusnya jangan misalnya resolusinya jangan rendah, karena kalau mau di zoom tulisannya ini kecil sekali kan kalau kamu lihat ini. Nah, jadi kamu nanti harus memperhatikan itu. Misalnya posternya bagaimana nanti yang akan kamu kembangkan gitu ya. Jadi kalau cuma nambahin link itu belum jadi perbedaan. Gitu ya. Itu nanti ditambahkan di sini ya. Baik. Oke. Nah, selanjutnya punyanya siapa lagi? Fahriansyah. Nah, infografis tentang materi sistem imun pada manusia. Kalau saya buka ini jurnal atau artikel ini? Fahri ada?
Ada Ibu. Oke, nah seperti ini ya. Boleh seperti ini. Jadi langsung ke artikelnya ya. Nah, di sini oke, sudah tepat artikelnya. Jadi sudah ada media di sini yang jelas bahwa pasti kalau saya baca ini berarti mungkin Fahri akan membuat media infografis, materinya sistem imun gitu ya. Nah, kemudian alasannya apa? Di sini kalau yang dimaksud dengan infografis itu apakah dia mirip dengan poster kah? Atau dia ada nggak karakter yang berbeda dengan poster? Karena sepengetahuan saya dia mirip ya. Dia kayak ada gambar kemudian ada tulisan. Iya mirip Ibu dengan Nah, poster. ya itu. Kalau sepertinya lebih bagus seperti ini. Kalau infografis itu dia lebih kayak kecil ya ini ya. Kalau kalian lihat di sebelah sini, ini infografis yang menurut saya tepat. Jadi kayak ada lebih banyak gambarnya kalau infografis, kemudian ada grafiknya di situ gitu ya. Jadi lebih banyak kayak visual simbol-simbol dibandingkan tulisannya. Tulisannya mungkin hanya gini, persentase atau apa gitu ya. Nah, itu nanti coba digali lagi infografis itu beda nggak dengan poster. Kalau berbeda, maka apa bedanya gitu. Nah, kalau di sini perbedaan media yang sudah ada dengan media yang akan dikembangkan ya, itu apa? Di sini kebanyakan video dari YouTube, gambar dari internet, media kartun sederhana. Nah, ini spesifikan aja ke infografis artikel ini. Artikel ini infografisnya seperti apa gitu. Jangan diperluas lagi, jangan diperlebar lagi. Kamu tadi memperlebarnya ke media apa ini, video, YouTube dan lain sebagainya. Langsung aja lihat di punyanya orang ini, infografisnya seperti apa dia. Ada nggak yang harus ada nggak yang harus diperbaiki misalnya dari sini gitu. Ya. Kalau ada, maka apa bedanya gitu ya. Nah, itu ditulis. Misalnya ini materinya tentang sistem imun pada manusia. Sistem imun pada manusia itu materi kelas berapa gitu ya. Materi kelas berapa, kompetensi dasarnya apa. Nah, di sini ada nggak itu dimasukkan di dalam sini? Misalnya ini kan targetnya adalah untuk siswa, maka siswa itu juga harus tahu ketika dia membaca ini tuh adalah sumber atau media ketika mereka belajar materi sistem imun, di mana tujuannya apa misalnya. Oh, di sini kayaknya di poster nggak ada nih tujuannya, tujuan untuk ketika belajar ini tuh apa. Di sini kan langsung aja infografis ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu misalnya input atau nanti yang kamu perbaiki dari sini dan lain sebagainya mungkin. Oh, di sini misalnya ada istilah-istilah yang enggak jelas, misalnya inflamasi itu apa, infeksi itu apa, mungkin saja kamu bisa jadikan tambahan untuk nanti kamu perbaiki di bagian situ gitu ya. Jadi infografisnya atau posternya tidak apa-apa kalau misalnya dia itu apa ya, kalau misalnya dia dalam satu halaman itu kurang cukup memasukkan info, maka bisa kamu tambahkan misalnya ada beberapa halaman atau berapa poster di situ gitu ya. Jadi misalnya untuk halaman pertama itu tentang apa, halaman kedua tentang apa dan sebagainya. Begitu ya. Oke, itu untuk Fahri. Selanjutnya punyanya Umar. Nah, punyanya Umar ini adalah video interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, ini yang jadi komentar saya adalah kalian itu adalah calon guru untuk SMP dan SMA, bukan SD. Gitu ya. Jadi yang akan kalian bikinkan materinya itu harus sesuai dengan kemampuan mereka di SMP dan SMA. Kalau kalian bandingkan dengan SD, itu akan sangat mudah sekali kalian bikin dan tidak sesuai dengan target kalian yaitu SMP atau SMA. Jadi nanti dicari lagi untuk
level pendidikannya yang sesuai di sini. Level pendidikannya harus minimal SMP ataupun SMA. Karena nanti kalau SD akan berbeda videonya gitu. Karakter videonya itu beda dengan SMP dan SMA. Jadi itu nanti dicari lagi ya. Sudah tepat misalnya, oh saya mau bikin video interaktif. Boleh seperti ini juga. Kalau misalnya tidak PDF tapi sudah langsung ke artikelnya, ini juga boleh seperti ini. Nanti saya tinggal download sendiri gitu ya, apa yang jadi artikelnya. Nah, jadi nanti itu diperbaiki ininya. Coba cari judul artikel yang sesuai ya. Untuk media videonya boleh. Nah, kemudian untuk alasannya saya rasa mungkin sudah sesuai karena kalian pasti baca di artikel itu. Saya langsung ke perbedaannya saja ya. Perbedaannya apa ini? Nah, ini pertama, interaktivitas menjadi kunci di mana media yang sudah ada adalah papan tulis dan buku teks. Ini juga tidak perlu ya, langsung saja ke videonya. Gitu. Videonya itu dia apa isinya, tentang apa. Kalau misalnya di sini nggak ada videonya, coba kamu minta ke orang yang bersangkutan. Jangan malu-malu untuk minta orang ke orangnya. Misalnya ini yang ada kontak personnya Amri Amal. Kamu email yang bersangkutan gitu. Seperti apa videonya? Boleh saya minta linknya untuk saya lihat karena ini sebagai tugas media saya, tugas mata kuliah saya gitu. Siapa tahu kalian akan bisa kontakkan terus dengan orang ini dan mungkin bisa jadi penelitian kalian juga gitu ya nanti. Nah, jadi nanti kalau misalnya tidak ada di sini linknya, maka coba dilihat, coba ditanya ke orangnya gitu ya. Nah, ini untuk videonya. Kalau ini kan dia bentuknya gambar ya, sementara kita kan minta video. Video itu pasti akan berbeda dengan draft gambar seperti ini. Nah, dari sini kamu lihat di pembahasannya apa aja. Mungkin ada nggak kekurangan yang masih diperlukan untuk diperbaiki misalnya. Nah, itu yang dikasih masuk di sini. Misalnya video pembelajaran yang sudah dilakukan atau sudah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya, itu seperti apa bentuknya gitu. Misalnya apakah dia itu terdiri dari video, ada nggak animasinya, atau misalnya dia hanya berupa kayak video ceramah seperti saya sekarang lagi ngajar kalian, ini kan sama-sama video juga ya. Nah, itu kamu jelaskan di situ ciri-cirinya apa. Nah, kemudian perbedaan videomu apa? Kalau misalnya sama-sama video, apa yang membedakan misalnya? Oh, tetap sama materinya tentang apa nih? Ini materinya tentang apa? Ini juga nggak dijelaskan ya. Misalnya materinya kalau di sini dilihat ke sistem gerak ya. Sistem geraknya itu gunanya kalau kamu tahu videonya seperti apa, kamu bisa membedah isi videonya itu apa. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya bagian-bagiannya seperti apa di dalam video itu. Misalnya kamu akan sama-sama menggunakan materi yang sama, tetapi pasti apa yang berbeda dari video kamu. Itu dijelaskan di sini. Ini juga harus diperbaiki ya. Umar, ada nggak Umar? Hadir, Bu. Oh. Mana orangnya? Oh, ada. Oke. Itu ya. Tadi punyanya siapa tadi? Bukan punyanya Umar ya? Punyanya Srifani ya? Srifani. Punya Srifani. Srifani tadi. Iya, betul. Ini punya Srifani. Srifani ada tidak? Ada? Ada Ibu. Oke, itu Srifani untuk komentar dari saya ya. Untuk punyanya Umar, mana tadi? Ini Umar, nggak ada judulnya, ditulis judulnya di sini. Nah, ini juga bermasalah, ini punyanya Umar ya. Judulnya itu nggak jelas, nggak sesuai dengan kita, yang kita mau itu apa. Ini yang kayak begini kan, saya nggak percaya ini sumbernya begini bentukannya. Ya, cari artikel, bukan makalah dari punya orang.
Ini judulnya udah salah. Kamu ikutin punyanya siapa tadi sebelumnya? Punyanya Aulia ya, paling awal tadi ya, itu. Yang mulai dari awal itu sudah salah, itu ikutin yang seperti itu. Karena saya tidak akan ulangin punya kamu, karena kesalahannya mirip. Oke, punyanya Nabila. Ini juga artikelnya nggak ada, ditulis di sini artikelnya. Ini juga sama kesalahannya gitu ya. Apa yang mau kamu bedakan dengan penelitian yang sebelumnya sesuai dengan materi ini? Kalau judulmu minat dan hasil belajar, kamu mau bikin konsep teori baru gitu terkait minat dan hasil belajar atau apa gitu. Kalau misalnya di sini, oh ada pembelajaran daring. Iya, pembelajaran daringnya bentuknya gimana? Apakah kamu mau bikin simulasi untuk ngajar? Bikin video seperti kayak sekarang, saya gini. Kan itu nggak jelas kan judulnya ya. Jadi nanti ini dicari lagi artikelnya yang sesuai. Ikutin pola dengan teman kamu yang sebelumnya tadi yang sudah pas ya untuk artikelnya. Jadi saya tidak akan bisa mengomentari kalau ini saja salah dari judul ya. Kemudian untuk review artikel, ini untuk review artikel hanya untuk mencari alasannya gitu ya, tapi perbedaannya nggak ada. Karena kamu sendiri juga bingung kan akhirnya. Perbedaannya apa kalau artikelnya begitu? Gitu ya. Jadi ini ditambahkan perbedaannya nanti kalau kamu sudah cari dengan benar artikelnya. Ini punyanya siapa tadi? Nabila. Nabila mana? Nabila nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti saya tulis di sini dulu. Saya belum catat ya. Sejauh ini sudah hadir semua kecuali Nabila. Jadi yang bersangkutan kalau misalnya mau benar tugas setelahnya yang ini harus diperbaiki. Karena ini akan nyangkut atau ngikutin gitu ya tugas yang setelah ini. Ya, tugas kedua dan tugas ketiga bakal ambil dari sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian punya siapa? Zakia. Pengenalan aplikasi Canva sebagai desain media. Ini juga mana Zakia? Ada nggak Zakia di situ? Iya, Bu. Nah, iya. Kamu mau bikin apa ini maksudnya pengenalan aplikasi Canva sebagai desain media pembelajaran otomatis bagi guru. Ini apa maksudnya? Kamu mau bikin apa aplikasi selain Canva gitu atau apa? Oke, ini sudah benar kalau artikelnya ya, linknya sudah benar. Nah, tapi kalau kamu pakai judul artikel ini, pengenalan aplikasi Canva, saya yang membacanya akan berekspektasi kamu akan bikin aplikasi bentuknya lain, tapi mirip-mirip Canva. Gitu. Itu kan bukan begitu pasti kan, medianya pasti bukan itu yang kamu mau kembangkan. Tapi pasti mungkin media yang akan kamu kembangkan adalah menggunakan media dalam media websitenya Canva gitu sumbernya. Nah, kalau seperti itu, maka cari artikelnya yang mirip gitu ya, dengan yang kamu mau bikin. Misalnya, ada nggak di Google gitu, pengembangan media, misalnya video gitu ya, pengembangan video pembelajaran. Nah, ketika kamu lihat di abstraknya mungkin ada nggak di situ, oh ternyata dia bikin videonya pakai Canva, nah itu bisa gitu. Atau misalnya apa? Misalnya poster kah, atau apa infografis kah, atau misalnya e-book kah, handout kah, gitu. Itu juga bisa.
Tapi harus ada kanvanya di dalam artikel itu gitu. Nah, ini masih salah ya judulnya. Ini juga. Jadinya akhirnya kamu akan, perbedaannya akhirnya kamu akan menyorotin bukan ke medianya, tetapi ini metode konvensional ini, ceramah, diskusi. Padahal kan kita tidak sampai situ. Kita mata kuliah ini hanya bikin media aja. Belum media itu dipakai ke kelas, belum. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah artikelnya salah, pasti kalian akan bingung dari situ dan akhirnya nulisnya juga keliru. Ya. Jadi silakan dicari lagi artikelnya. Oke, kemudian Rafiq. Ini juga judul artikelnya nggak ada, ditulis di situ. Oke, penerapan media video. Ini yang keliru di SD ya, jadi kalian cari materinya jangan materi PPKN gitu, materinya biologi, IPA biologi. Karena nggak bisa kita bandingkan kalau misalnya materinya udah beda, level pendidikannya beda. At least di dalam artikel itu ada materi biologi, kemudian level pendidikannya SMP atau SMA di situ. Kalau ini kita nggak bisa bandingin gitu. Saya nggak tahu bakalan nanti media yang akan kamu bikin itu setara nggak gitu. Karena pasti kamu akan bikin bukan materi PPKN, tapi materi IPA biologi ya. Jadi itu nanti saya akan lihatnya dari situ. Misalnya adik-adik nih, tadi siapa yang bikin infografis atau e-poster? Saya akan bandingkan dengan media yang sebelumnya. Sama apa bedanya gitu. Ada perbedaan kualitas nggak di situ? Kalau seperti ini kan kita nggak tahu. Orang yang mau kita bandingkan sudah tidak setara gitu ya. Di sini PPKN dan ini level pendidikannya SD, tentunya pasti beda nanti gitu ya. Jadi nanti dicari dulu artikelnya yang sesuai, kemudian nanti ikut aja punyanya temannya tadi gitu, mirip-mirip. Nah, perbedaannya langsung ke medianya. Kalau kamu misalnya, oh saya masih tetap mau pakai, saya mau tetap bikin media video, maka cari aja artikel yang sesuai dengan yang kamu mau bikin, videonya apa, tentang materi apa, SMP atau SMA gitu ya. Baru nanti di perbedaan ini kamu bedakan video yang sebelumnya seperti apa, yang kamu mau bikin seperti apa gitu. Oke, kemudian ini punyanya tadi Rafiq ada enggak? Ada Ibu. Ada. Oke. Kita sambil presensi kalian ya. Ini peta konsep. Oke. Peta konsep. Vera ada? Ada Ibu. Ngobrol lagi Ya. internetnya lo. Kan juga Oke. Boleh di mute suaranya kalau saya tidak tanya. Oke, ini saya lihat dulu apakah URL-nya sudah sesuai atau belum. Oke, sudah sesuai ya. Nah, coba saya lihat dulu di bagian ini peta konsep. Nanti kamu mau bikin peta konsepnya bentuknya apa? Cetak atau elektronik atau apa? Peta konsepnya secara elektronik atau ada dua opsi sih Ibu, antara yang di elektronik atau yang saya buat sendiri secara manual di karton. Jadi kan di sini peta konsepnya tentang sistem indera. Nah, sistem indera itu sendiri kan ada 5, jadi memudahkan nanti ketika saya mengajar, memudahkan anak-anak itu memahami hubungan-hubungan dari sistem indera itu apa saja, terus organ dari sistem indera itu apa saja, fungsinya apa, dan bagian-bagian dari sistem indera itu seperti apa. Misal mata ada terdiri dari seperti pupil, retina, dan lain-lain. Oke. Nah, ya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, kita nggak tahu nih
apakah peta konsepmu sama nggak dengan yang sudah dibikin siswa misalnya, karena ini gambarnya ngeblur gitu. Kalau sama aja kan sebenarnya nggak ada kebaruan di situ ya. Coba kamu tanya sama orangnya ini yang bersangkutan, di sini kan ada nih emailnya nih. Ini kamu tidak apa-apa ya, adik-adik walaupun jadi mahasiswa bisa juga untuk misalnya komunikasi oleh penulis yang ada di sini gitu ya. Coba pakai Gmail, tulis misalnya saya boleh tidak untuk melihat media poster, bukan poster ya, peta konsep ya yang sudah dibuat di artikel ini gitu, karena saya merujuk ke artikel ini gitu. Saya ada tugas media mata kuliah ini diminta untuk melihat media ibu atau bapak gitu ya, atau kakak siapa gitu, apakah dia ini mahasiswa atau bukan gitu ya, mahasiswa sudah lulus atau bukan gitu ya. Jadi nanti silakan aja, ini ada kontaknya biar kita tahu bedanya apa di sini. Kalau seperti ini saya tidak akan bisa menilai media kalian gitu ya, medianya Vera juga gitu. Apa yang ada di dalam sini? Siapa tahu mungkin media yang dikembangkan oleh Vera mungkin saja misalnya sama di dalamnya ini, atau mungkin berbeda. Ini kan nggak tahu nih ya, tulisannya nggak jelas. Tapi kalau misalnya tadi kamu sudah tahu apa yang kamu bikin, itu sudah bagus gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat dulu peta konsepnya yang punyanya penulis itu seperti apa, sehingga nanti di sini perbedaannya juga tahu apa. Kalau ini kan perbedaannya lebih umum sekali, kamu menjelaskan tentang media itu pada umumnya bagaimana gitu. Padahal kan kita hanya minta peta konsep yang ada di artikel ini dia bagaimana, sementara punya kamu akan bagaimana bentuknya. Nah, kamu batasi saja peta konsepnya, jangan dua bentuknya. Kalau misalnya dua, ada yang elektronik sama yang cetak, pasti akan berbeda itu. Gitu. Kalau peta konsep elektronik itu kan mungkin pasti kamu akan pakai aplikasi atau apapun itu untuk bikin peta konsep gitu ya. Entah pakai Canva atau misalnya pakai apa, website yang untuk bikin maps gitu ya, peta-petanya itu. Tapi kalau bikin manual kan pasti beda lagi gitu. Kamu hanya mungkin mengandalkan tulisan tangan aja gitu. Jadi nanti di sini dibatasi aja satu aja, salah satu gitu ya, Vera. Oke, Iya, Ibu. itu ya untuk Tapi Ibu, Vera. kalau misal belum dibahas yang ini, Ibu bagaimana? Coba kamu cari ada nggak website untuk memperjelas gambar. Kalau kemarin itu pernah saya cari, misalnya ada gambar yang ngeblur gitu ya. Itu ada websitenya misalnya untuk mempertajam gambar gitu, biar kita sedikit tahu dia tuh nulis apa di situ gitu. Ya, coba masih ada waktu beberapa minggu ini gitu ya, tinggal ditanya aja. Kalau misalnya tidak bisa, pakai tadi aplikasi untuk mempertajam gambar. Oke, ini punyanya Wulan. Wulan ada? Sudah tadi, Bu. Oh, Wulan sudah. Wulan sudah. Kayaknya double itu, Ibu. Saya sampai jam 12:30 ya. Oke. Kalau sudah punyanya siapa lagi yang belum? Reski Wahyu. Ada orangnya? Ada, Ibu. Oke. Ini juga ya artikelnya, judulnya nggak ada di sini, masukkan di cover. Kemudian, nah, tahu ya kesalahannya apa? Siswa sekolah dasar ini. Kita cari SMP atau SMA. Nah, kemudian di sini pasti kalau SD materi pasti bukan IPA biologi, pasti IPS misalnya gitu. Kalau tadi ada yang PKN, nah ini dicari lagi artikelnya yang sesuai. Kemudian nanti sesuaikan dengan artikelnya ya, jadi diperbaiki, dicari artikelnya yang benar apa, kemudian nanti kamu sesuaikan apa alasan kamu pakai
misalnya media yang nanti kamu mau kembangkan di dalam artikel itu tentang apa gitu. Ini tadi apa video ya. Nah, kalau video sama juga ya. Di sini nggak ada nih, ada nggak gambarnya atau linknya gitu ya. Kalau nggak ada, nah itu minta lagi gitu ke yang bersangkutan. Email itu punyanya Reski untuk alasannya. Alasannya di sini nggak ada ya. Nggak ada di sini alasannya. Ada nggak ada. Karena kamu satukan begini. Saya tidak tahu ini satu paragraf ini tentang alasan, yang satu tentang perbedaan, tapi kayaknya bukan ya. Karena kamu nggak bedakan ini dan isinya sepertinya juga tidak ada nyangkut-nyangkutnya ke perbedaan kamu. Perbaiki lagi ya, Reski. Alsya. Oke. Boleh begini, tadi punyanya Zakia, misalnya, oh saya perlu ada Canva di dalam artikel itu. Boleh seperti ini kayak punyanya Alsyah ya. Tapi ini kelasnya, kelas 4 SD. Tuh. Coba cari lagi. Untuk materinya pasti beda antara video anak SD sama anak SMP gitu. Tapi kalau untuk kamu mau bikin video animasi, silakan. Nanti tinggal dilanjutkan. Jadi perbedaannya kamu sesuaikan dengan artikel itu. Ininya juga alasannya. Tapi nanti kamu bisa langsung aja. Misalnya, oh setelah ini habis dapat dari perbaikan dari ibu gitu ya, dari saya, kamu nanti tinggal cari aja artikel yang sesuai karena level pendidikannya kan beda. Tapi kamu bisa lanjut lagi ke tugas kedua tentang merancang medianya gitu ya. Kalau sudah kalian di sini adik-adik kalau sudah yakin media yang kalian mau kembangkan itu apa, bisa lanjut ke tugas kedua sambil nanti perbaiki artikel yang saya minta itu tadi dengan isinya, misalnya ada yang tidak sesuai gitu ya. Di sini ada enggak videonya? Misalnya seperti ini kan enggak kelihatan ya. Kalau ini enggak kelihatan ini. Kalau di sini tidak ada linknya, minta ke yang bersangkutan, pasti punya. Dan pasti mereka akan senang adik-adik. Mereka tidak senang, mereka pasti senang karena mereka dihargain produknya gitu ya, atau dijadikan inspirasi untuk kalian bikin tugas gitu ya. Pasti mereka akan mau membantu sebenarnya ya. Itu punya Alsya, jadi Alsya perbedaannya nanti sesuaikan ya. Iya, Ibu. Nah, ya. Jadi di sini kamu tulis media yang dikembangkan terletak pada jenis pendekatan dan efektivitas penyampaian. Oke. Media sebelumnya berupa teks, gambar statis dalam buku pelajaran. Nah ini kan nggak usah. Jadi yang kamu khususkan ke videonya. Kalau di sini ada tulisan teks, gambar statis, dan buku pelajaran dan LKS, ini kan kamu menyorotin media pembelajaran secara umum gitu ya. Jadi langsung aja ke videonya. Oke. Punyanya Rahmadina. Ini juga artikelnya nggak ada judulnya. Ini mana Rahmadina? Ibu, saya Ibu. Ya sudah tahu ya kesalahannya yang mana di situ. Kamu pemanfaatan sosial media YouTube sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi gitu ya. Coba cari lagi artikel yang tidak bikin kamu pusing dan saya pusing. Kalau kamu pusing dan saya pusing, kita sama-sama pusing. Cari yang kalian mudah untuk memahami saja gitu. Kalau misalnya di sini judulnya kan tentang sosial media YouTube. Nah,
apa yang kamu mau kembangkan di sosial media YouTube ini, sudah perfect mereka gitu. Jadi YouTube itu sudah lebih populer gitu. Jadi kalau kamu mau menyaingi YouTube nggak mungkin. Pasti kamu akan bikin media apa gitu yang mungkin kamu upload di YouTube gitu maksudnya mungkin ya. Nah, jadinya nanti itu alasannya ini harus diperbaiki juga sesuai dengan artikel. Sehingga perbedaannya juga nggak jelas. Di sini kamu bilang apa? Perbedaannya itu terletak pada pendekatan dan interaktif. Karena media yang sudah ada, media pembelajaran konvensional cenderung bersifat satu arah dan kurang menarik. Nah, ini kamu pasti membandingkan antara YouTube itu sendiri dengan pembelajaran konvensional. Sementara yang saya minta adalah kamu membandingkan media yang sudah dibikin dengan media yang kamu mau bikin. Ya. Jadi ini masih keliru. Silakan diperbaiki. Oh, iya Ibu. Oke, Anastasia. Ini dia, kamu mau bikin apa ini Anastasia? Anastasia ada? Ada Ibu. Nanti terprotek ini. Oke. Nah, ini saya dikasih arahan ke tempat yang nggak jelas ya. Ini gimana maksudnya? Ya. Jadi ini kamu sama seperti kesalahannya punyanya siapa tadi. Jadi jangan kasih masuk link jurnal, tapi link artikel ya. Kalau ini saya tidak tahu yang mana mau saya baca di sini ya. Nah, ini SMP materinya ada nggak di situ? Jelas nggak? Kalau nggak jelas, pastinya harusnya jelas karena pasti dia di situ nulis gitu tentang materinya apa. Kok nggak ini ya? Ini punyanya sama nggak sih ini? Johan ya. Nah, kelihatan ini bahasa dan sastra ini. Materinya pasti bukan biologi nih, ya. Jadi walaupun ya oke SMP nggak apa-apa, sudah masuk gitu. Tapi kalau materinya bahasa kan nggak mungkin ya kita masukkan di sini sebagai acuan kita. Jadi nanti silakan dicari lagi. Kemudian ada nggak di sini videonya? Medianya. Nggak ada ya. Nah, nanti coba dicari lagi. Kalau tidak ada isinya di dalam situ medianya, maka kamu hubungin orang yang bersangkutan. Ini kamu mau bikin apa ini? Poster rencananya. Iya Ibu. Bikin poster. Ini juga ya. Rata-rata ini kesalahannya adik-adik di sini adalah belum paham penjelasan saya di pekan lalu. Artinya kalian menulis ini hanya sekedar ya udah tulis aja. Padahal isinya bukan itu ya. Padahal judulnya sama ini, judulnya sudah benar, perbedaan media yang sudah ada dan yang mau dikembangkan itu apa. Ya, tapi di bagian isinya masih keliru di sini. Karena yaitu tadi penjelasannya ini umum sekali, bergantung pada buku tulis atau kertas. Padahal kan kita langsung aja ke poster. Poster yang sudah ada seperti apa, yang sebelumnya, yang akan kamu kembangkan seperti apa. Ya, itu diperbaiki. Rizky, email Riana. Ada orangnya? Ada Ibu. Mana mukanya? Tidak ada. Kamu nggak punya muka. Oh, maaf Ibu, jaringanku. Etis nggak begitu? Bayangkan aja ketika kalian bicara sama orang, saya ada di sini mukanya, tapi saya tidak bisa lihat muka kalian. Apalagi sama orang yang sudah lebih tua dengan kalian. Itu etis atau sopan nggak begitu?
Ini masih banyak yang salah sama mirip-mirip juga dengan punyanya teman kamu ya. Mulai dari judul sampai seterusnya. Kalau misalnya artikelnya salah, semuanya salah. Jadi itu tolong diperbaiki. Saya nggak akan layani dengan kayak teman lain ya, karena kamu sendiri juga begitu. Saya lanjut aja ke Wisda. Wisda ini Hadir, mana Ibu. orang? Hadir, Ibu. Mana mukanya? Ini, Bu. Kalau misalnya nggak ada mukanya, boleh-boleh aja. Tapi kalian kan lahir dengan muka ya. Saya nggak Ini, tahu. Ibu. Hadir, Ibu. Tidak ada di situ. Saya tidak lihat. Saya sudah punya 2 akun di sini. Saya pakai akun yang di sini, kalian lihat saya, dengan yang di sebelah sini. Kalau saya ngeliatin sebelah sini, saya akan lihat kalian di akun yang kedua gitu. Saya nggak lihat. Jadi kesalahan bukan di saya ya. Ini judulnya juga nggak ada ditulis di sini judulnya. Terus kamu mau bikin apa ini? Kamu mau bikin apa ini? Mau buat video pembelajaran, Ibu, dengan menggunakan fitur dari Canva. Tapi ketika saya buka judulnya nggak, linknya nggak ada. Kalau seperti ini bagaimana saya mau menilai? Jadi saya akan menyesuaikan dengan apa yang kalian kasih ke saya gitu ya. Jadi kalau effort kalian hanya segitu, nilainya juga segitu. Gitu. Saya nggak tahu ini ada tidak sumbernya dan memang ada tidak artikelnya. Tidak ada ya orangnya juga, mukanya tidak ada. Saya langsung lanjut aja ke Najma. Najma sudah atau belum tadi? Belum, Ibu. Oke, Najma ini artikelnya nggak ada, judulnya. Kemudian, nah ini juga kan, dilihat dari judulnya ini. Kamu mau bikin apa? Ini kamu mau bikin apa sebenarnya? Kamu mau bikin apa? Kalau hanya mengumpulkan tugas saja tanpa paham, ya ngapain gitu, Dek. Adik-adik ini sudah semester 4 ya. Beda dengan semester 2. Tadi pagi saya ceramah ke mereka karena mereka juga masih begitu modelannya. Kalian sekarang sudah semester 4. Masa harus saya kasih tahu hal-hal yang mungkin kalian sudah perlu tahu gitu ya. Kalian mengirim tugas seperti ini modelannya buat apa gitu. Kalau kalian sendiri nggak paham. Dan saya juga nggak akan bisa kasih nilai. Apa yang mau nilai kalau begini? Ditanya nggak paham, ditanya nggak tahu, tugasnya acak adut. Kalau misalnya covernya ada tapi isinya kosong, nggak bakal saya kasih nilai juga gitu ya. Jadi tolong sekali untuk memperhatikan. Kemudian Hanan ada enggak? Ada, Ibu. Mana mukanya lagi? Ada sudah berapa orang yang nggak punya muka ya? Mohon maaf, Ibu, dari WC. Saya dari tadi di sini, Dek. Saya dari tadi di sini bicara panjang lebar. Dari tadi saya minum lagi karena saya yang ngomong dari tadi. Kalian hanya mendengarkan aja.
Iya, Bu. Nama saya juga salah di sini. Orang tua saya tidak mau kasih nama begini. Ya, kalau misalnya kalian dipanggil dengan nama yang tidak sesuai, kalian nyaut enggak gitu. Nama saya salah di sini. Judul artikelnya nggak ada di sini. Kemudian ini juga mirip dengan punyanya siapa tadi yang nggak punya muka ya. Nih, ini apa? Kamu mau bikin apa di sini? Saya nggak minta kelebihan dan kekurangan, dan pastinya kamu nggak memperhatikan saya di pekan lalu gitu ya. Padahal sudah ada rekaman. Apalagi yang harus saya kasih ke kalian? Saya sudah kasih rekaman, link Google Meet saya kasih. Tapi saya nggak bisa kasih kalian gadget atau paket internet gitu ya. Saya bukan pemerintah. Nggak akan bisa saya nilai kalau begini bentukannya ya. Rizka Anastasia. Ada? Hadir Ibu, ada Ibu. Oke, Rizka. Ini juga artikelnya nggak ada judulnya. Ini juga, aduh. Saya yang pusing melihat kalian punya tugas sendiri. Terus kalian mau minta nilai kalian bagus, nggak bisa ya. Tidak bisa begitu. Judulnya ini salah ya. Jadi sama seperti punya siapa tadi, ada yang Google Classroom sama Zoom Meet itu ya. Ikutin saran saya untuk itu ya. Ini salah. Kemudian untuk linknya ada enggak? Masih redirecting. Oke, ini saya yang download satu-satu ya, jurnal kalian, artikel kalian untuk tahu bahwa itu ada, artikel itu ada, bukan karangan kalian gitu. Kalau artikelnya ada, tapi ini yang nggak sesuai untuk bagian materi nggak sesuai ya, karena ini materi tentang apa, produk kreatif dan kewirausahaan, ini pasti SMK gitu ya. Materinya bukan materi biologi, kita butuh materi biologi gitu ya. Itu harus diperbaiki dari artikel, dicari. Nah, kamu mau bikin apa sebenarnya medianya ini? Rizka, medianya kamu mau bikin apa? Media pembelajaran tentang video. Media video. Nah, kalau mau pakai media video, maka cari aja artikel yang tadi, pengembangan video pembelajaran apa, materi IPA kelas berapa gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya di sini juga sama dengan teman-teman. Ujung-ujungnya buku teks, papan tulis, metode ceramah, kita nggak bahas itu gitu. Ya, itu nanti diperbaiki. Kemudian, Baik, Ibu. oke, Minyoman ada? Hadir Ibu. Minyoman ini sudah bisa artikelnya ya, ada materi sistem peredaran darah SMA. Kalau misalnya di judulnya itu materinya nggak ada, tapi di dalam isinya ada, maka nggak apa-apa. Jadi bukan bermaksud kalian harus benar-benar cari judul yang lengkap begini ya, enggak. Tapi kalau di isinya ada materinya, kemudian itu tentang SMP atau SMA, ininya level pendidikannya juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu harus lengkap judul artikelnya. Nah, ini sudah sesuai ya untuk artikelnya. Oke, ini juga sudah sesuai. Saya lihat dulu bagian langsung ke perbedaannya aja ya, karena pasti alasannya kamu pasti ikut artikel itu. Perbedaannya, nah ini perbedaannya sama lagi.
Kenapa sama semua sih kalian ini? Buku teks, LKS, gambar. Ini mungkin kalian ambilnya di latar belakang ya. Jadi kalian langsung aja ke medianya apa. Medianya kamu mau bikin video, videonya kayak gimana di situ itu. Gitu. Coba lihat ada nggak videonya di sini atau linknya. Kalau nggak ada, coba minta linknya, karena ini nggak ada di sini pasti ya. Yang nggak ada, kamu bisa email orang yang bersangkutan. Emailnya di sini kamu ambil yang koresponden aja. Korespondennya nggak ditulis lagi di sini. Penulis utama aja ini ya. Ibu Laveni ini, kamu email ya. Nanti minta linknya seperti apa videonya. Oke, itu. Lanjut, Marwah. Sudah atau belum tadi? Bu, belum Bu. Oke, artikelnya juga di sini belum ditulis judulnya. Untuk judul pengembangan materi aja berbasis video. Oke, ini juga bisa. Jadi nanti tinggal dilanjut aja artikelnya. Kalau misalnya dari adik-adik tadi saya tidak mengkoreksi artikel, maka tinggal kalian perbaiki perbedaannya, karena pasti perbedaannya masih banyak yang salah di situ. Kayak semuanya rata-rata perbedaannya salah ya untuk informasi. Jadi tinggal itu aja yang diperbaiki kalau artikelnya sudah benar. Nah, di sini juga nggak ada ya videonya, di dalam di sini nggak ada. Jadi tinggal menyuratin link ini. Kalau ada di sini tulisannya corresponding author, ini yang bertanggung jawab dalam menulis artikel ini, dan kamu bisa email beliau. Oke, lanjut. Punyanya Rara. Rara ada? Ada Ibu. Mana mukanya? Ini suara Ibu. Yang mana banyak orang di situ? Yang mana yang harus saya lihat? Ada mana? Saya tidak lihat mukamu. Banyak orang di situ kan, saya mintanya satu username satu orang. Ya sudah, kalau begitu saya juga tidak akan maksimal mengkomentari ya. Ikuti saja punyanya orang. Belum ada. Kesalahanmu mirip dengan punyanya temanmu, artikelnya masih salah karena di sini aplikasi Canva, kamu tidak bikin aplikasi ya. Cari lagi artikelnya, bikin lagi dari awal ya. Kalau saya minta kalian cari lagi artikelnya, berarti harus bikin lagi dari awal ya. Karena isinya beda. Aprilia? Ada Ibu. Oke, Aprilia. Ini juga artikelnya di judul cover nggak ada. Ini juga kamu nggak bikin aplikasi, kamu bikin media. Ini jadi artikelnya mulai dari awal, dicari lagi. Komang, Ayu Tasya, tadi sudah atau belum? Ada. Belum Ibu. Belum ya. Oke. Nah, ini yang keliru di bagian level pendidikan ya. Jadi masih perlu dicari lagi yang artikelnya sesuai dengan level pendidikan. Ini jurnal pendidikan fisika. Itu. Salah di situ. Salah dari awal ya. Kalau sudah salah dari awal, sudah semuanya harus dimulai dari awal juga. Kamu mau bikin apa ini? Poster.
Iya, Ibu. Kalau bikin poster, nanti dilihat lagi tadi kayak punyanya teman-temanmu. Jadi kalian membedakan media yang sudah ada ya. Kalau kalian tidak tahu medianya apa, tanya ke yang bersangkutan. Karena kalian membedakan itu dengan ciri-ciri media yang sudah dibikin. Kalian tidak bisa ngarang, karena pasti orang itu punya ciri khas dalam misalnya membuat medianya. Sama-sama membuat video, sama-sama misalnya membuat materinya sama gitu. Ini pasti beda. Saya akan tanya itu, gitu ya. Saya akan minta ke kalian bentuk media sebelumnya bagaimana. Kalau belum, kalian nanti atas dasar apa membedakan media punyanya orang itu kalau kalian tidak tahu medianya orang itu. Itu ya. Mutia. Mutia ada? Ibu. Ada. Oke, Mutia, ini artikelnya judulnya nggak ada. Ini juga ya. Sama. Salah ya ininya. Judulnya. Mulai dari awal lagi. Untuk bikin. Siti Umrah, ada nggak? Ada, Ibu. Oke. Ini juga sama. Kamu mau bikin apa? Mau bikin apa kamu? Mau buat aneh, Ibu. Seperti Ibu. Bikin apa? Seperti kita sendiri, seperti PowerPoint, Canva, yang seperti itu. Kamu mau bikin banyak sekali media. Saya minta satu saja. Ya, satu saja. PowerPoint yang itu kayaknya Ibu mau dibikin. Kalau misalnya mau bikin, kalian mau bikin PowerPoint, boleh. Satu, berarti kalian menentukan nanti media yang kalian akan bikin itu PowerPoint gitu. Microsoft PowerPoint gitu ya, bentuknya PPT. Kalau misalnya ada yang mau bikin video silakan, ada yang mau bikin poster silakan, ada yang mau bikin handout silakan, tapi satu saja. Kalau kamu tadi menjelaskan ya banyak Ibu, saya mau bikin PPT, saya mau bikin ini itu banyak gitu. Maksudnya mungkin gini, kalau misalnya saya mau bikin medianya PowerPoint, tapi nanti saya ambil gambar-gambarnya atau kayak style PPT-nya itu dari Canva gitu. Ya. Itu boleh, tapi yang kalian bikin itu bukan media Canva, bukan. Ya. Canva itu website. Canva itu semacam tempatnya. Kita bisa ambil apa aja dari situ gitu. Ya, tapi setiap dari kita mau ambil sesuatu di Canva kan beda-beda, tergantung kita mau bikin apa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu nanti dicari lagi, artikelnya salah. Tadi Mutia, kamu mau bikin apa? Tadi saya lupa tanya. Mutia mana tadi? Hadir, Ibu. Kamu mau bikin apa? Video pembelajaran begitu, Ibu. Boleh, oke, nggak apa-apa. Tapi berarti nanti di judulnya ini kamu cari artikel yang video pembelajaran gitu ya. Nah, udah itu ada lagi nggak yang belum saya panggil? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sejauh ini itu review dari saya. Silakan adik-adik bisa menonton rekaman video punyanya kakak tingkat kalian. Misalnya ini
di pertemuan ke-13. Jadi nanti pertemuan ke-13 kita tetap langsung presentasi. Nanti saya akan umumkan, misalnya sesuai dengan kesepakatan kita, 7 orang akan tampil di pertemuan ke-13. Kemudian nanti di pertemuan ke-14 7 orang lagi yang lain gitu ya, dan seterusnya sampai selesai presentasi baru nanti kita selesai juga untuk mata kuliah ini gitu. Nah, ini sama juga kakak tingkat kalian itu presentasinya online karena memang kelasnya online gitu. Misalnya punya siapa nih? Gitu ya. Jadi nanti silakan bisa dinonton sepuasnya karena kalau saya tampilkan di sini pasti akan makan banyak waktu. Ada pertemuan 13, 14 dan 15 dan 16 itu ada di rekamannya di YouTube saya. Silakan dilihat. Yang mau bikin video pembelajaran kalian bisa lihat punyanya kakak tingkat kalian tahun lalu karena mereka semua bikin video pembelajaran. Nah, saya masih ada waktu 30 menit kurang ya. Melanjutkan, jadi karena tadi saya sudah review kalian punya artikel, jadi saya akan lanjut ke bagian mana tadi? Bagian tugas kedua ya. Jadi ini berlanjut ya adik-adik. Jadi nanti untuk pekan selanjutnya saya akan melihat tugas kedua. Tugas keduanya itu rancangan produk. Kalau kalian hanya stuck di sini, misalnya tadi saya sudah minta kalian perbaiki dan kalian tidak melakukan perbaikan, maka kalian akan ketinggalan dengan teman-teman kalian karena kita akan tetap berlanjut gitu ya. Nah, untuk di rancangan produk saya ambil punyanya siapa ya? Tadi punyanya yang sudah benar tadi, hampir benar gitu ya, punya Fahri mungkin. Nah, ini punya Fahri, jadi Fahri tinggal perbaiki aja perbedaannya ya tadi yang masih keliru. Kemudian tadi saya pakai punya Fahri untuk contoh. Nah, ini ya. Yang nanti akan kalian lakukan di tugas kedua adalah kalian akan melanjutkan rencana kalian untuk membuat produk. Jadi di rancangan produk ini bentuknya akan seperti ini. Ini kalian coba lihat video saya yang Meet ke-10 di tahun lalu itu. Nih ya. Jadi nanti akan seperti ini formatnya, isinya. Isi rancangan produk kalian. Jadi ada dari judul materi, kalian akan sudah menentukan materi yang mau kalian pakai untuk bikin medianya gitu ya. Misalnya tadi punyanya Fahri itu materinya tentang sistem imun ya. Nah, sistem imun ini kan banyak sekali. Jadi kalian batasi di bagian situ apa yang jadi apa tadi? Yang jadi sub materinya. Sistem imun yang mau dibahas oleh Fahri apa gitu ya. Misalnya terkait apa? Terkait mungkin kelainan-kelainannya mungkin gitu. Jadi nanti di situ ditulis judul materinya, subjudulnya apa gitu ya. Kemudian kelas dan semester. Kelas berapa itu materi itu. Karena ada di SMP dan ada di SMA, maka ditulis di situ kelas berapa. Kalau tadi artikelnya kan tentang kelas berapa ini tadi? SMA ya kalau nggak salah ya.
SMP atau SMA itu. Di situ nanti lihat juga dia SMA atau SMP, nanti tinggal SMA ya ini. SMA, jadi nanti ditulis di situ kelas dan semesternya, berarti SMA kelas 11 atau kelas 12 itu materinya gitu. Kelas 11 semester berapa? Terus deskripsi materi, di situ dituliskan secara singkat materinya tentang apa. Misalnya tentang kelainan, jadi ada berapa kelainan yang akan kamu tulis di situ. Dan itu yang akan kamu jadikan, kamu pakai untuk bikin infografis kamu gitu. Kalau misalnya materinya nggak sesuai dengan media yang akan kamu bikin, maka itu juga salah, keliru. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan rancangan produknya. Kemudian alasan pemilihan materi ini saya sesuaikan juga adik-adik karena tidak itu yang akan saya, ada yang berbeda nanti bagian situ ya. Saya bikin aja di sini langsung ya, biar kalian tidak bingung. Ini nanti kalian tulis aja di Microsoft Word, terus nanti upload lagi kayak dalam bentuk PDF seperti tadi. Ya, ini rancangan produknya. Yang pertama tadi apa? Judul materinya atau judul babnya tadi kan tentang sistem imun misalnya gitu ya. Nah, judul subnya atau subjudulnya mungkin tentang kelainan, misalnya kelainan sistem imun. Terus lagi jenjang pendidikan ya. SMA kelas 11 semester berapa itu diajarkan? Misalnya semester 2. Terus apa lagi tadi? Deskripsi singkat mengenai materinya. Itu nanti dijabarkan di sini, ditulis paragraf per paragraf gitu ya. Kemudian alasan pemilihan media apa? Alasan pemilihan materi. Jadi kalian bisa ambil dari tugas kalian yang sudah benar di tugas pertama. Pasti di situ ada di latar belakangnya, di alasan pemilihan itu. Misalnya kalau menurut artikel itu apa? Karena misalnya infografis itu bagaimana gitu. Materi itu kenapa harus sistem imun misalnya, karena apa? Ada nggak kesulitan atau apalah gitu. Intinya kalian tinggal lihat aja di review artikel gitu ya. Kemudian apa lagi tadi yang saya sesuaikan? Alasan pengembangan produk. Oh ini ya. Ini juga proses pengembangan medianya nanti. Oke, saya tulis di sini jenis medianya karena kan tadi belum ya. Jenis medianya apa? Misalnya infografis. Nah, nanti dijelaskan ini medianya kenapa, alasan memilih itu. Terus proses pengembangan medianya. Nah, nanti kalian ceritakan di sini apa aja yang kalian butuhkan, alat dan bahan. Misalnya infografis ini bentuknya elektronik kan, alatnya apa? Misalnya saya memakai website Canva. Terus saya ambil materi dari Google untuk pencarian gambar dan lain-lain misalnya gitu. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa misalnya karena dia elektronik ya, alat dan bahan. Terus misalnya saya pakai aplikasi apa untuk ngedit infografisnya, misalnya pakai Canva juga. Jadi nanti dijelaskan di sini website Canva itu untuk apa? Untuk mencari gambar dan mengedit, Google untuk pencarian gitu ya. Misalnya apa lagi di situ. Kemudian spesifikasi medianya bagaimana. Jadi nanti walaupun kalian belum bikin medianya, tapi seolah-olah kalian sudah punya pandangan infografisnya itu seperti apa.
Misalnya infografisnya akan misalnya terdiri dari misalnya ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Ukuran berapa, kemudian apa lagi? Kalian misalnya bikin untuk ada berapa lembar infografisnya misalnya, ada berapa lembar dan lain sebagainya. Nah, ini harus sesuai dengan jenis medianya ya. Jadi kalau misalnya tadi jenis medianya ada yang video, maka nanti alat dan bahannya mungkin bisa berbeda dan spesifikasi medianya juga berbeda. Misalnya kalau jenis medianya video, medianya itu spesifikasinya adalah misalnya untuk video di sini ya, saya tulis. Ini sudah dimudahkan sekali kalian ya. Untuk video misalnya durasinya kira-kira berapa menit ya, durasi kira-kiranya. Kemudian lagi misalnya terkait, saya lupa, untuk ukuran ini kan untuk media ini ya, media tulisan. Nah, kalau untuk video durasi, terus mungkin yang penting misalnya ada pembuka, isi dan penutup gitu ya. Nanti bisa. Kalau kalian juga perlu misalnya ada kayak, harusnya sih bagusnya begitu ya. Jadi kalian misalnya bikin untuk spesifikasi ini adalah konsepnya. Jadi ini infografis, ini ukurannya segini, kemudian nanti di dalamnya itu ada apa aja. Di dalamnya ada misalnya di sini judul, kemudian apalagi gitu dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu biar kita tahu bentukannya nanti seperti apa nanti medianya, walaupun kalian belum bikin atau belum jadi bikin gitu ya. Ini spesifikasi media harus dijelaskan sesuai dengan medianya nanti apa. Terus nanti, nah karena ini adalah sebenarnya yang akan kalian presentasikan, jadi nanti juga kalian mungkin bisa tambahkan di bagian sini tantangan pembuatan medianya. Ini bagi yang sudah coba-coba bikin medianya ya, pasti ada tantangannya, misalnya apa. Kemudian kelebihannya media ini apa, kekurangannya itu apa. Itu ya. Seperti itu. Jadi ini nanti untuk rancangan produknya, harapannya kalian sudah bisa tahu media yang mau kalian kembangkan bentukannya bagaimana nanti gitu ya. Nanti pekan depan akan saya lihat lagi isinya. Kalau ada yang perlu saya perbaiki, saya minta perbaiki, adik-adik bisa perbaiki lagi gitu ya. Nah, nanti rancangan produk ini akan jadi bahan presentasi kalian selain kalian mempresentasikan produknya seperti yang dijelaskan oleh ini ya. Jadi dia mirip-mirip sebenarnya dengan rancangan produk, tetapi tadi ada tambahan yaitu tantangan pembuatannya itu ya. Nanti ada ini proses pengembangannya kan sama tadi, alat dan bahan kalian bikin, terus nanti ini ada kelebihannya, kemudian apalagi tadi tantangannya gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kalian sudah bikin ini, maka sebenarnya kalian sudah tahu lah yang mau kalian presentasikan itu apa gitu ya. Jadi itu dulu untuk tugas pekan depan. Seperti itu. Jenjang pendidikan, mungkin saya tambahkan di sini indikator. Nanti kalian coba cari, misalnya ini subjudulnya kelainan sistem imun di kelas SMA kelas 11, itu indikatornya apa? Misalnya menjelaskan, coba cari di silabus atau modul ajar gitu ya di internet tentang apa? Misalnya menjelaskan sistem imun apa gitu ya, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh aja sebagai panduan kalian. Harapannya kalian sudah bisa memprediksi kelebihan dan kekurangan dan juga tantangan pembuatan media, biar nanti siapa tahu saya bisa bantu kalian gitu dalam membuat media jadinya gitu.
tips dan mungkin ada insight dari saya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya sampai sini juga nggak apa-apa. Tapi artinya nanti informasinya nggak lengkap. Saya nggak tahu apakah mungkin dalam proses pembuatan kalian ada tantangan atau enggak gitu ya. Jadi ini untuk formatnya, tinggal tambahkan cover ya, kemudian sesuaikan dengan isi media yang mau kalian bikin. Begitu. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Adakah yang mau ditanyakan? Nanti silakan diupload sesuai dengan folder ya. Jadi jangan kecampur di situ. Saya mau tampilkan dulu satu contoh untuk mungkin kalian bisa. Ini tapi ini tesis saya ya, jadi tidak, tentunya kualitasnya berbeda gitu. Jadi saya tidak minta kalian bikin yang perfect sekali, tidak. Tapi ini hanya untuk kalian ini latihan gitu ya untuk bikin media. Karena nanti di skripsi kalian akan bikin media gitu. Ini tesis saya bikin weblog gitu ya. Jadi saya bikin website untuk kelas 10 atau kelas 11 ini ya, waktu pandemi. Nah, yang saya minta seperti ini adik-adik, kalau kalian lihat di bagian sini, ini mana ininya ya? Nah, saya minta kalian bisa bikin kayak begini untuk rancangannya. Misalnya, karena ini saya bikin website, maka saya akan memperlihatkan rancangannya. Misalnya dalam satu halaman ini ada tempat URL-nya di atas, kemudian ada header atau judul, ada menu, ada slider, ada chat box gitu ya. Jadi walaupun isinya nggak ada, kalau ini kan udah barang jadinya nih ya, ini udah media jadinya. Nah tapi kalau bukan peta konsep apa namanya, rancangan produk ini begini gitu. Jadi seolah-olah kalian tahu letaknya itu nanti di mana misalnya gitu ya. Ini barang jadinya seperti ini. Kalau kalian mau lihat website saya, ini masih ada gitu ya di artikelnya. Jadi bagusnya sebenarnya artikel itu kalau ada yang kita bisa rujuk gitu ya websitenya. Ini website saya gitu ya. Jadi orang-orang yang mau membandingkan, misalnya ketika dia bikin media bentuknya website, maka dia harus membandingkan dengan yang setara juga, yaitu website juga gitu ya. Seperti ini misalnya ya. Ini barang jadinya seperti ini. Tapi ininya rancangannya boleh bentuknya masih kotak-kotak begini nggak apa-apa gitu ya. Biar kita tahu misalnya nanti isinya apa aja di dalamnya. Kalau ini barang jadinya sebegini gitu ya. Oke, semoga bisa jelas ya informasi dari saya terkait untuk tugas di pekan selanjutnya gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah jelas informasi dari saya. Semoga saya mengharap sekali ke adik-adik semua bisa apa ya, bersungguh-sungguh gitu. Karena kalau misalnya kalian
tidak sesuai tugasnya dengan apa yang saya minta, tentu nilainya tidak akan A gitu ya. Jadi saya akan kasih nilai sesuai dengan effort kalian. Dan adik-adik semua, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian tidak perlu menunggu kelas online ini gitu. Karena kalau kalian menunggu kelas online ini, waktu akan terus berjalan, sementara kesalahan kalian misalnya banyak seperti tadi, perlu dari awal lagi, dan pasti waktu untuk deadline-nya bakal lebih sedikit gitu. Jadi ketika kalian pada saat mengerjakan dan kalian bingung, jangan tanya ke temannya kalau temannya nggak paham juga. Sama seperti tadi, kayak kesalahannya domino gitu. Ada yang sama, semua kesalahannya begitu gitu ya. Jadi kalau bingung langsung aja tanya ke WA group. Karena di situ gunanya untuk kita tanya, jawab di situ gitu ya. Jadi nanti untuk pekan depan harapannya kalian sudah bikin tugas itu, tugas rancangan produk, dan nanti akan sama seperti tadi saya review gitu ya. Kemudian kalian perbaiki lagi ya. Kemudian nanti di pekan depan lagi, berarti pertemuan depan kan Meet 11 ya. Iya, ini kan Meet 10 ya. Nanti pekan depan Meet 11 rancangan produk, terus Meet ke-12 sebelum presentasi kita matengkan dulu semuanya. Jadi nanti pertemuan ke-12 itu kalian sudah bisa tampilkan produk kalian ya, media kalian yang mungkin nanti perlu saya minta perbaiki lagi atau nanti dapat input lagi dari saya. Setelah itu sambil di pertemuan ke-12 saya akan umumkan ya, misalnya 7 orang di Meet ke-13 siapa aja yang akan tampil, 7 orang di pertemuan 14, 7 orang di pertemuan 15, dan 7 orang di pertemuan ke-16 gitu ya. Seperti itu. Setelah itu selesai dan nilai sudah ada di tangan saya gitu ya. Oke, itu saja berarti untuk hari ini. Semoga bisa kalian perbaiki segera untuk tugasnya. Kalau misalnya masih bingung, bisa nonton rekaman ini lagi karena akan saya kasih ke kalian linknya dan akan mungkin kalian tonton lagi. Kalau kalian mau langsung tanya, bisa langsung ke WA group gitu ya. Kalau sudah dikasih banyak sekali bantuan tapi kalian tidak bergerak sama sekali, itu berarti salah yang bersangkutan ya, bukan saya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Berarti untuk yang tidak hadir sejauh ini ada Nabila ya, karena tadi tidak ada orangnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.